Oke, mulai ya. Hasilkan penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ari Metalini Puspita, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada siang hari ini, perkenalkan saya Mei Rizka selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi tentang materi kewajiban dan hak negara serta warga negara yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Untuk kelompok 4, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan langsung menyampaikan materi pada siang hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Intan Afira Nurrahma dengan NIM 021. Perkenalkan nama saya Venika Dewitasari dengan NIM 013. Kenalkan saya Ahmad Nur Arif dengan NIM 044. Perkenalkan saya Prasinta Melinda Putri dengan NIM 063. Pengertian kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kewajiban dan hak negara merupakan kekuasaan yang dilaksanakan dan diterima oleh negara. Kewajiban dan hak negara dan warga negara merupakan kekuasaan yang sebenarnya atas sesuatu hal dan harus dilaksanakan oleh penduduk atau rakyat yang tinggal di wilayah tersebut. Pada pasal 27 ayat 2 dijelaskan setiap warga berhak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan dengan layak. Dan pada pasal 29 ayat 2 dijelaskan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Next. Hak-hak warga negara. Hak-hak asasi manusia adalah jadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Hak asasi manusia merupakan hak asasi manusia yang melekat pada hakikatnya, yaitu hak yang dimiliki manusia mengecualikan kelompok masyarakat tertentu. Hal yang melekat pada konsep hak asasi manusia itu sendiri adalah bahwa hak asasi manusia harus dipahami secara universal. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang mendasar dan yang melekat pada kodratnya, bersifat universal sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dan bertujuan untuk memelihara eksistensi, kemandirian, dan perkembangan manusia serta masyarakat yang tidak dapat dilewati, diambil, atau diintervensi oleh siapapun. Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum. Artinya, memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara. Kewajiban yang harus dipenuhi warga negara Indonesia diatur oleh Undang-Undang 1945, yang diantaranya diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berisikan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan asas persamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya dan setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara. Kewajiban suatu tindakan atau sikap yang harus diambil atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan
kemampuan. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan jika tidak ada keharusan. Maka sesuatu yang dilakukan tersebut belum bisa dikatakan kewajiban. Oleh karena itu, sama dengan hak yang dijelaskan sebelumnya, kewajiban juga harus memiliki legitimasi moral atau legal. Dengan demikian, orang tidak melakukan kewajiban atau menerima sanksi dan hukuman berkepentingan. Next. Hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilaksanakan dengan seimbang. Hak kita sebagai warga negara yaitu menerima hak yang sama dari negara tanpa adanya diskriminasi. Contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara adalah membela negara, berpartisipasi terhadap pertahanan negara, menghormati dan menghargai hak orang lain, serta bersikap baik dengan masyarakat, teman, dan contoh hak warga negara adalah beragama, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kehidupan yang layak, seperti yang sudah dijelaskan dari pasal sebelumnya tadi. Next. Asas-asas atau prinsip kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Perlunya asas kewarganegaraan adalah supaya orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Setiap negara memiliki kewenangan dalam menentukan asas kewarganegaraan. Penentuan warga negara oleh negara sifatnya penting karena berhubungan dengan penentuan status hukum yang berada dalam satu negara. Setiap negara bebas dalam menentukan asas-asas kewarganegaraannya. Adapun asas-asas tersebut antara lain, yang pertama ada asas kelahiran atau ius soli. Asas ius soli merupakan penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah dari kelahiran seseorang. Pada awalnya, asas kewarganegaraan hanya terdiri dari ius soli saja. Namun dengan tingginya mobilitas manusia, maka diperlukan asas lainnya yang tidak berpatokan pada asas kelahiran sebagai realitas bahwa orang tersebut dilahirkan di tempat salah satu orang tuanya, misal di tempat ibunya. Jika asas ius soli ini tetap dipertahankan, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan status kewarganegaraan ayahnya. Atas dasar hal tersebut, maka muncullah asas ius sanguinis. Yang kedua ada asas keturunan atau ius sanguinis. Asas ius sanguinis merupakan penentuan status kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas ius sanguinis, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, maka anaknya juga berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya. Yang ketiga, ada kewarganegaraan ganda atau bipartite. Asas bipartite terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas ius sanguinis lahir di negara lain yang menganut asas ius soli, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya. Sebagai contoh, sebelum ada perjanjian Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunaryo, dan Menteri Luar Negeri Cina, Chou, orang Cina yang berdomisili di Indonesia atau ius soli merupakan warga negara Indonesia dan warga negara Cina atau ius sanguinis. Untuk mencegah bipartite, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 7 dinyatakan bahwa seorang perempuan asing yang menikah dengan laki-laki warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pernyataan dengan syarat bahwa dia harus meninggalkan kewarganegaraan asalnya. Yang terakhir ada tanpa kewarganegaraan atau apartheid. Asas apartheid terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas ius soli lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Sebagai contoh, orang Cina yang pro Kuomintang lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Tidak diakui sebagai warga RRC, sedangkan Taiwan sebagai negara asal pada 1958 belum ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Maka mereka juga tidak diakui sebagai warga negara Taiwan
sehingga mereka merupakan de facto apartheid. Untuk mencegah apartheid, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 1 huruf F menyatakan bahwa anak yang lahir di wilayah Indonesia selama orang tuanya tidak diketahui adalah warga negara Indonesia. Next. Pendidikan pendahuluan bela negara. Pendidikan dapat diartikan secara harfiah sebagai proses pengubahan sikap dan perilaku individu atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia dengan pengajaran dan pelatihan. Sementara itu, pengertian umum dari pendidikan ialah menanamkan nilai moral, intelijensi, dan spiritual kepada peserta didik menyesuaikan perkembangan mental dan jasmaninya. Umumnya, pendidikan memiliki keterkaitan dengan mempersiapkan generasi bangsa yang berpengetahuan. Pendidikan untuk penyiapan warga negara yang dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang terencana untuk memberikan bekal kepada peserta didik supaya menjadi warga negara yang baik. Di dalam upaya mencapai tujuan nasional suatu negara, bela negara adalah salah satu cara yang perlu ditempuh. Di dalam prosesnya mencapai tujuan nasional, suatu negara akan mendapatkan atau menghadapi ancaman yang bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu mempertahankan eksistensinya di semua lini, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, juga kedaulatan. Untuk mempertahankan kedaulatan ini memerlukan kerjasama dari seluruh komponen. Penanaman kesadaran akan bela negara sangat penting dilakukan untuk mempertahankan negara dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Mengingat setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap bela negara. Upaya pembelaan negara merupakan tekad, sikap, dan juga tindakan yang teratur, terpadu, menyeluruh, serta berlanjut yang berlandaskan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan keyakinan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam membela negara, warga perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai bela negara dalam arti yang luas. Dalam arti luas, bela negara tidak hanya berkaitan dengan menghadapi ancaman perang, tetapi juga ancaman dalam bentuk lain. Adapun penjelasan secara luas tentang hak dan kewajiban setiap warga negara di dalam upaya bela negara dan upaya pertahanan keamanan yang tercantum pada pasal 27 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Next. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab untuk yang pertama. Dibuka untuk 3 orang. Oke, untuk Kak Rahmania Naura, Kak Salsabila, sama Kak Gisela. Silakan ditulis aja pertanyaannya. Langsung ditulis saja. Oh, diucapin juga boleh sih. Baik, saya Rahmania Naura Adisti ingin bertanya. Pertanyaannya, tadi kan sudah dijelaskan kalau hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Nah, apa boleh kita menuntut hak tanpa melakukan kewajiban? Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Salsa, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Saya Salsabila di Dining Room NIM 009. Izin bertanya, pada slide hubungan hak dan kewajiban warga negara, menurut kalian bagaimana cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Terima kasih.
Oke, selanjutnya Kak Gisel, silahkan. Jangan lupa pertanyaannya ditulis ya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Gisela Adisti Rustianto, NIM 039. Pertanyaannya, bagaimana cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Terima kasih. Oke, untuk sesi pertama dicukupkan. Untuk kelompok 4, silahkan untuk menjawab pertanyaannya. Jangan lama-lama ya, 5 menit aja. Oke, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah bertanya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Salsa. Pada slide hubungan hak dan kewajiban warga negara, nah, menurut kalian bagaimana cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita perlu melakukan yang pertama, mengetahui dan memahami hak kewajiban kita sebagai warga negara, anggota, masyarakat, ataupun individu. Yang kedua, menjalankan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab, menghormati dan memenuhi hak orang lain dengan adil, sopan, dan toleran. Yang ketiga, menyuarakan hak kita dengan santun dan sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban secara musyawarah atau mediasi. Menyelesaikan dengan baik, dengan pikiran dingin. Yang keempat, berpartisipasi dalam upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban seperti berpendidikan, mengikuti sosialisasi tentang hak dan kewajiban. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih. Mariska kok mana? Loh, kok Mariska? Aku logat, guys. Loh, udah dah. Udah. Sih, tadi kan 3, Naura, Salsa, sama Gisel. Mariska kapan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Naura. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya, bolehkah kita menuntut hak tanpa melakukan kewajiban? Jadi pelaksanaan dan kewajiban harus dilakukan seimbang dengan diiringi tanggung jawab. Tanpa sikap tanggung jawab, pelaksanaan hak kewajiban tidak bisa berlaku seimbang atau mengakibatkan ketidakadilan bagi satu pihak. Hak dan kewajiban dilakukan seimbang, artinya manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus-menerus dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya.
Jadi antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, yaitu melakukan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh, dan setelah itu bisa menuntut apa yang menjadi haknya. Bagaimana Kak Naura? Bisa Oke, Kak. Terima kasih ya. dipahami? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gisel. Yang pertanyaannya adalah bagaimana jika antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tidak seimbang? Jika kewajiban dan hak tidak seimbang, maka kehidupan sosial menjadi kurang harmonis. Hal ini terjadi karena manusia lebih sering untuk menuntut haknya daripada melaksanakan kewajibannya, sehingga kewajibannya dalam masyarakat menjadi terbengkalai dan membuat hak orang lain dilanggar. Bagaimana, Mbak Gisel? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sesi kedua untuk Kak Mariska, Kak Marsha, sama Kak Aziza dipersilakan. Langsung aja ya. Halo, ini untuk Kak Mariska dipersilakan. Mohon maaf Kak Me, siapa ya? Mariska, Oh iya, habis itu Marsanda, terus Nur Aziza. Langsung aja ya. terima kasih atas kesempatannya. Saya Mariska Dwi Amanda, NIM 068. Pertanyaannya yaitu apakah pelaksanaan hak warga negara harus dibatasi? Terima kasih. Saya Marsanda Pria dengan NIM 049, izin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah melakukan aksi atau demo termasuk kewajiban warga negara Indonesia? Jika iya, bukankah secara tidak langsung warga negara tersebut membuat kerusuhan? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Nur Azizah dengan NIM 031. Pertanyaannya, bagaimana jika warga negara telah melaksanakan kewajibannya tetapi tidak mendapatkan haknya? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 4 silakan, dipersilakan untuk menjawab. Dan pertanyaannya jangan lupa tulis di kolom chat ya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Mariska. Apakah pelaksanaan hak warga negara harus dibatasi? Pelaksanaan hak warga negara tentu perlu dibatasi sesuai peraturan dalam bernegara. Karena jika tidak dibatasi, maka akan terjadi benturan dan perselisihan dengan warga negara yang lain. Hak yang tidak dibatasi akan terjadi lonjakan tuntutan hak yang berlebih dari masing-masing warga negara. Bagaimana Kak Mariska? Sudah terjawab. Terima kasih.
Selanjutnya untuk pertanyaan Kak Marsha, menurut kelompok kalian, apakah melakukan aksi atau demo termasuk kewajiban warga negara Indonesia? Menurut saya iya, karena demo itu kan menyatakan pendapat masyarakat yang kurang pas akan kebijakan yang diterapkan. Terus jika iya, bukankah secara tidak langsung warga negara tersebut membuat kerusuhan? Tidak semua demo menimbulkan kerusuhan, demo diperbolehkan asalkan berdampak baik dan tidak merugikan pihak manapun. Boleh demo asalkan tahu aturannya. Demo bisa berjalan dengan damai jika tidak ada provokator di dalamnya. Maka dari itu kita harus bijak memilah-milah informasi yang diberikan agar kita tidak terjebak dalam informasi yang salah. Terkadang dengan demo permasalahan dapat terselesaikan meskipun cara yang dilakukannya kurang tepat. Terima kasih. Gimana, Marsha? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Yang terakhir, pertanyaan dari Mbak Ziza. Bagaimana jika warga negara telah melaksanakan kewajibannya tetapi tidak mendapatkan haknya? Jika warga negara tersebut telah melaksanakan kewajiban namun haknya belum terpenuhi, maka langkah yang harus dilakukan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu. Cari tahu penyebabnya, apakah ada kewajiban yang belum kita selesaikan. Contohnya seperti kita belum menyelesaikan pembayaran pajak dengan tuntas. Yang kedua, mengkonsultasikan dengan pihak yang berwenang yang bertanggung jawab atas pemberian hak warga negara. Yang ketiga, bisa dengan mengajukan permasalahan lewat pengadilan yang di mana kita membutuhkan bantuan pengacara dalam menyelesaikannya. Yang terakhir, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijak dan tidak tergesa-gesa. Bagaimana Mbak Aziza? Bisa dipahami, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Dari kelompok 4 tadi pertanyaan sudah dijawab semua. Jadi kesimpulan dari kelompok 4 sendiri yaitu setiap warga negara itu mempunyai hak untuk mempunyai hak yang dipenuhinya ketika menjadi satu warga negara. Selanjutnya, seorang juga mempunyai kewajiban untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya. Untuk materi dari kelompok 4 sudah selesai, saya kembalikan ke PJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.